Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Jadi yang jelasnya tadi udah hangatlah sekali. Tapi yang paling yang perlu kita pertajam lagi sebenarnya, ini supaya adalah kepastian Bung Charles. Janganlah ngambang seperti apa, supaya bagaimana sikap daripada DPR. Walaupun memang kita tahu ada gambaran tadi sampai sekarang juga belum ada dilakukan seperti koordinasi, walaupun masih akan katanya. Jadi paling tidak penguatannya seperti apa tuh? Gini kan, Dirjen Perda kan sudah ngomong 2022 akan dilantik Juli atau September, itu aja dikejar, nggak ada lagi. Itu aja ya? Nah, itu aja. Ya, Ngapain lagi berapat-rapat lagi DPR, rapat lagi ini, bamus lagi, apa lagi kan? nggak tahu ya. Itu aja dikejar. Tapi yang jelasnya memang apa dasar mereka? Apa dasar di Dirjen? jangan sempala diambil alih oleh gubernur ya. Nah, enggak. Sekarang kan dia sudah konferensi pers tahapan 2022 itu sudah dibuat oleh Mendagri. Pelantikan tanggal ini, bulan ini yang berakhir bulan ini, termasuklah Siantar berakhir 2022 Februari, akan dilantik Juli atau September. Itu aja pegangan dulu. Ya. Kalau kita bicara masalah hukum, masalah dasar hukum memang betul ada bertentangan sedikit. Inilah yang dikatakan si Dirjen kemarin itu, Dirjen Perda itu akan dicari rumusan yang pas karena ada perbedaan di undang-undang itu. Masa jabatannya itu belum berakhir, itu masa jabatan wali kota sekarang itu Februari 2022. Iya. Nah, itu dia. Jadi sekarang kan apa yang sudah diperbuat, seperti dia konferensi pers Juli September, apa dasar dia? Jadi kalau dikatakan wali kota itu bisa diberhentikan, itu kan ada sesuai ketentuan apabila terkait dengan tindak pidana. Ini beda. Nah, itu gimana itu? Ada nggak kaitan di situ? Enggak. Karena itu kekuatan daripada Hepriansa sendiri Nggak nanti ada untuk kaitan melakukan. Nggak tahu lah ya, Bung Ferry. Ya. Orang kan di lembaga politik itu kan banyak pendapat, apalagi di situ banyak partai-partai. Kayaknya walaupun Bung Ferry bukan unsur pimpinan, katakanlah bagian daripada DPR, ada perbedaan pendapat seperti apa mungkin di DPR. Kayaknya mencuat dan masyarakat tahu itu gitu. Ya, kalau perbedaan pendapat di DPRD itu sah-sah saja, karena partainya juga berbeda-beda. Tetapi bukan berarti perbedaan pendapat negatif. Dan saya katakan juga langsung bahwa ada 2 pimpinan di sana, 3 pimpinan. Nada suara mereka berbeda terkait dengan memandang pelantikan ini Ya itu atau terserah pemberhentian. saja. Tetapi ya kalau kami sebagai anggota DPR, saya sebagai anggota DPRD dan anggota dan petugas partai dan anggota daripada PDI Perjuangan, kami adalah mementingkan kepentingan rakyat. Oke, tapi enggak, tunggu sebentar. Sekarang Susanti udah orang PAN. Tadi disinggung oleh Bung Makasih. Ya, ini kan dulunya. artinya persaingan dalam partai politik itu juga kan jelas ada, kelihatan gitu. Iya, tetapi kami tidak sampai ke sana. Pikiran kami bukan gara-gara ini pula. Walaupun Susanti menjadi ketua partai salah satu PAN ya kami di PDIP, karena kami pernah mengusung dia sebagai calon wakil wali kota, ya kami harus wujudkan ini. Tetapi harus semua proaktif. Oke. Saya sendiri, Bung Imran, sebagai ketua pemenangan, ya, dan anggota DPRD, salah satu ikut bersidang nanti ini untuk pemberhentian daripada Hepriansa. Ya. Tidak pernah ditanyakan saudara Susanti bagaimananya pemberhentian Hepriansa, kapan kami bisa dilantik. Tapi ini bukan surat ya. Bukan surat pribadi, secara pribadi itu tidak ada. Artinya ini harus seluruhnya proaktif demi masyarakat Kota Siantar. Harus proaktif. Proaktif. Ya, bayangkan Pak Siapa yang Imran. proaktif? Hah? Siapa yang proaktif? Susanti maksudnya. Susantinya juga proaktif, Proaktif. DPRD-nya juga proaktif, dan kami pasti khususnya daripada PDIP. Tapi lebih cenderung kayaknya harus Nggak usah capek-capek Susanti, DPR, ya. gini loh, nggak usah lagi capek-capek DPR. Tinggal 6 bulan lagi, tunggu aja Februari 2022. Biar dia ambil alih. Hah? biar dia bilang Menurut saya gini dulu, biar saya biar aja dulu. Karena gini, kalau masalah proaktif kan itu sekarang. Memang hukum itu produk politik. Iya. Betul. Tapi kadang-kadang hukum itu kalah oleh Kepentingan politik. Iya. Nah, gitu dia. Jadi maksud saya sekarang gini. Ngapain kita ribut lagi, dan DPR nggak usah lebih kerja. Tunggu aja berakhir 2 Februari 2022 kan selesai. Rapat paripurna berakhir di situ kan. Bukan begitu. Makanya kita jangan dulu balik ke belakang. Kan itu Bung Imran. Ngapain kita Pertama capek begini ya.
perlu saya sampaikan, pilkada tanggal 9 Desember 2020 ya ini menghabiskan dana rakyat 32 miliar. Ya. Ya. Hasilnya sudah ada dan meninggal pula satu. Ya. Nah, masa ini kita biarkan? Iya. Masa ini kita biarkan? Kami tidak berpandangan ya soal bagaimana masa jabatan Epiransa. Epiransa itu kan sudah dikatakan oleh undang-undang apabila tidak sampai 5 tahun ada kompensasi. Bahasa kompensasi. Sudah clear sebenarnya. Tetapi beri langkah kami. Apa mau dilakukan? Kami akan dengan datangnya surat daripada Dirjen ini, kami akan langsung berbicara dengan Dirjen Otda tentang ini supaya kami tidak salah langkah. Besok nanti DPRD digugat. Surat gubernur bukan dari Dirjen Jeda, perpanjangan daripada surat. Ada surat Dagri sama kami dan diteruskan oleh gubernur. Iya, itu tadi. Iya kan? Gubernur dulu. Iya. Jadi ini harus kami langsung ketemu dengan Dirjen Otda tentang Siantar supaya apa? Supaya jangan ada salah ke depan. Itu kan belum akan masih. Ya, ini kan masih waktu, ini juga hari Sabtu loh, Bu. Baru hari ini, hari Jumat ya kan. Dan lagi pula pun tugas-tugas DPRD ada juga sekarang udah ada agenda yang lain. Tentu ini sudah merupakan agenda yang lain. Agenda yang lain kan. Ini loh. Bisa enggak SK wali kota dicabut tanpa berakhir? Bisa. Saya bertanya. Ada bisa enggak? Bisa enggak? Iya. Kenapa tidak? Ya, Bu. Nah, itu. Kenapa tidak? Pertanyaan dulu. Iya. Bisa enggak SK dicabut tanpa sebelum berakhir? Bisa enggak? Di dalam SK konsideran SK terakhir itu adanya di sana apabila ada kekeliruan dapat dicari itu beda lagi, itu biasa banget. Bisa enggak? Itu. Bisa enggak? Ya. Tanpa itu dulu aturan peralihan yang dibilang Pak Namo itu bisa enggak? Jawab dulu. Bisa. Bisa. Kan itu sekarang. Iya. Contohnya inilah. Jadi ngapain kita tunggu? Siapa yang membuat SK Bisa mencabut SK berarti itu. Kalaupun ada mengatakan Tapi prosesnya harus jalan dulu. Iya, regulasinya harus ini jalan. pilkada khusus. Ini bukan kita samakan dengan kasus yang lain. Berarti kalaupun ada mengatakan Ini tahapan loh. Kalau salah Sekarang gini Pak Bung Imran. Tahapan itu harus dijalankan sampai selesai. Selesainya tahapan itu setelah dilantik wali kota. Iya, udah jelas. Iya. Itu tahapan. Iya. Selesailah tahapan itu. Ini kan tahapan itu belum selesai sampai sekarang. Iya. Siapa yang salah di tahapan ini? Akan itu yang menjadi permasalahan sekarang. Artinya tetap kepada DPR, tapi jangan sampai diambil alih oleh gubernur, kan seperti itu yang keinginan supaya ada seperti bahwa DPR itu tidak merasa katakanlah tidak malu gitu. DPRD adalah mengawal pelantikan ini agar segera dilantik. Tetapi harus kami jalani tahapan. Oke. Kami juga tidak mau kami berbenturan dengan tahapan. Oke, itulah tahapan masih akan. Ya. Tapi yang jelasnya masyarakat masih menunggu. Ya, sabar. Karena ini waktu juga sudah berpanjang-panjang bertele-tele. Ya. Tapi nggak tahu ya, apakah nanti ke Bung Mahasi lah, apakah masa sekarang ini wali kota kan tidak terjadi kekosongan, masih terjadi kan tidak terjadi. Kayaknya semakin mengerucut karena memang banyak hal yang memang sudah mencuat ke permukaan, baik itu tentang peraturan, baik itu dinamika politik, baik juga tentang tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Yang jelasnya kita ingin kepastian lah, paling tidak walaupun Bung Namo bukan mewakili ketua DPR sebenarnya, dia mungkin ya katakanlah orang dalam lah, tanda kutip orang dalam DPR, paling tidak mengetahui tentang bagaimana akan dilakukan oleh DPR, karena memang tadinya Bung Namo mengatakan masih akan. Ini sebenarnya bisa dipertegas nggak gitu? Iya, makanya saya katakan DPRD Pematang Siantar siap mengawal pelantikan Susanti sebagai wali kota dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya surat daripada Depdagri, inilah langkah awal kami akan berkoordinasi langsung kepada beliau nantinya supaya hasilnya bagus, supaya hasil pelantikan ini bagus. DPRD ini adalah dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat, ya. Maka ya kami pasti membela kepentingan rakyat. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam rangka pilkada Kota Siantar menghabiskan biaya 32 miliar, ya ini kan alangkah sayangnya apabila wali kotanya tidak secepatnya dilantik. Dengan demikian tentang masa jabatan Epiransa nantinya tidak sampai 5 tahun, negara sudah mengatur tentang kompensasi. Untuk itu mari berikan kepercayaan kepada rakyat Siantar,
kepada DPRD, kami akan menjalankan tugas kami sesuai dengan tupoksi. Demikian. Iya, tapi ini kan setelah dilakukanlah pemberhentian, kemudian pelantikan, berlanjut nanti pengangkatan PRT jadi Iya. definitif, kemudian diangkatlah. Ya, tahapannya gini, Pak. Iya. Pertama, setelah surat ini kami berkonsultasi ke Depdagri. Iya. Baru kami lakukan paripurna pemberhentian Depdagri. Baru dan kami ajukanlah ini ke apa? Ke Depdagri melalui gubernur pemberhentian tadi. Nah, baru dilantik oleh gubernur Depdagri, nanti mungkin gubernur melantik. Setelah itu tugas daripada DPRD adalah melakukan penjaringan wakil wali kota setelah diusulkan oleh wali kota. Ya. Apabila masih ada waktu itu masa jabatan itu kekosongan ada 18 bulan lagi. Ya. Nah, maka masih panjang pekerjaan kita. Mungkin Bung Namo ada yang mau disampaikan kepada Susanti? Kita mengharapkan Ibu Susanti sebagai pengantin, ya, pengantin ya kan? Beliau sebagai kepala daerah di Kota Siantar ini kooperatif lah, ya, kooperatif menghubungi semua, ya, supaya apa? Ke depan dianya penentu Kota Pematang Siantar ini. Itulah menurut saya Ya. proaktif lah kepada semua pihak. Mungkin kepada Priyansa ada kan? Priyansa kan kalau Priyansa kan sudah mau habis masa jabatan, ya Iya, kan? mana tahu dia mau melakukan perlawanan gimana coba. Wah, itu dari Terserah sisi, dia, ya. dari sisi. Satu-satu dulu kita, tangga satu dulu kita jalani. Jangan dulu kita pikirkan. Priyansa semakin lama DPR melakukan pemberhentian terhadap dirinya masih semakin panjang juga masa jabatan dia. Gitu. Ya, itu kan seperti yang dibilang tadi, masa jabatan saya kan 5 tahun. Ya silakan. Kalau dia merasa nantinya bahwa tidak diterimanya kompensasi yang diberikan di negara, ya dia juga berhak untuk mengajukan gugatannya di TUN. Oke, ya. Ya itu jelas pastinya ya. Itu hak setiap warga negara Iya. untuk melakukan gugatan atau katakan perlawanan tanda kutip. Iya, Tapi Bung itu Mahasi dia. mungkin, tapi kayaknya kalau seperti Bung Charles mengatakan ketegasan hukum itu memang harus dibuat ya, walaupun DPR nggak mau ya udah ambil aja gitu. Gimana tuh? Sebenarnya gini, saya mau kebetulan saya dulu ya lawyernya pun mandur, tidak ada kesalahan di SK dia. Di SK Priyansa tidak ada kesalahan. Kenapa dia jadi 2017? Karena memang ada penundaan 1 tahun kemarin dengan gugatan siapa? Pasangan calon. Jadi tidak mungkin dia ditetapkan hasil pilkada 2016 dilaksanakan 2017. Iya. Jadi kita harus tegaskan di situ SK Priyansa sekarang tidak ada kesalahan. Tetapi karena memang ada penundaan seperti dikatakan Bung Mahasi ada kesilapan, tidak ada kesilapan karena ada penundaan 1 tahun kemarin. Iya. Makanya SK itu bukan 2016. Jadi menjadi 2017 kan itu Iya. berakhir 2022. Nah itu dia. Jadi jangan kita ke belakang menjadi seolah-olah karena SK sebelumnya menjadi salah di belakang, tidak. Iya, tapi itu Tapi memang karena merupakan ini- bagian daripada dinamika. Tapi ini kan karena ada di undang-undang itu pemilu serentak di 2024. Sebenarnya Siantar ini dulu tidak masuk agenda untuk pilkada 2020. Tidak masuk ini. Karena memang berakhir 2022. Ya, tapi karena ujungnya kan Iya. 2024 terlalu Jadi panjang. jangan kita mengatakan bahwa ada kesilapan terhadap penerbitan SK Priyansa menjadi 2017. Enggak, karena memang pilkada itu dilakukan 2017. Iya. Itu kan dia. Nah, oke. Karena 2016 ada sengketa penundaan 1 tahun. Saya Iya. kan penundaan 1 tahun Iya. sama Malung. Benar. Sama si Malung kan ada juga penundaan. Nah itu dia. Jadi sekarang kan kalau saya berpendapat ya, memang ini tahapannya ini semua. Kalau ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, memang itu undang-undang. Kan itu. Tetapi kan jangan berhenti terhadap kepuasan dari hasil pilkada itu, sementara akhirnya tidak ada itunya. Itu yang menjadi permasalahan sekarang. Nah, bagaimana DPR? Saya melihat di DPR itu tidak satu hati lagi. Karena apa? DPR itu kan kalau satu hati kan ada satu kepentingan di dalam. Itu sudah enggak rahasia umum lagi itu. Kan itu. Itu dia. Karena ada kepentingannya. Saya melihat dari kacamata hukumnya, saya melihat di wakil kepentingannya. Ada Ya, itu, kepentingannya. setelah nanti ya. Jadi gini ya. Jadi kalau menurut saya, kalau ini sudah tahapan, menurut undang-undang itu sudah tahapan. Yang dirugikan pasti ada, yang diuntungkan juga pasti ada. Karena ini tahapan, menurut undang-undang ya, ini kan tahapan pilkada. Ya, oke. Hasil tahapan itu harus finish. Iya. Tetapi finishnya itu sudah ada di ketentuan sebelumnya.
bahwa sudah ada kompensasi terhadap yang belum berakhir masa jabatannya tapi diberhentikan. Ya. Sudah ada kan itu sekarang. Nah, itulah yang menjadi permasalahan sekarang. Kenapa sekarang tidak dilanjutkan tahapan ini sampai pelantikan? Oke, Itu dia. Kenapa itu pertanyaan lah, tapi tetap juga ke DPR. Coba tegaskan lagi Bung Ferry sedikit. Jadi begini, ya, kita kan harus patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Udah jelas tadi undang-undangnya. Ya, Ah. yang saya maksud, tadi kan ada satu kalimat, bolehkah tanpa paripurna DPRD memberhentikan wali kota yang definitif sekarang Ya. bisa dilaksanakan Ah. oleh pimpinan atasan, Depdagri atau gubernur? Jawabannya, sini sudah baku, Pak. Ada tata tertib DPRD nomor 1 tahun Ya. 2018 dan ini dikutip adalah turunan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2018. Apa dikatakan di sini? Di pasal 28 ini, pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan. Sudah. Menyampaikan usulan pengangkatan udah dilaksanakan, yaitu siapa? Wali kota terpilih. Ya. Dan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota. Ya. Nah, di sini kalau terjadi seperti itu, untuk apa kita buat undang-undang ini? Iya. Bukan berarti ya supaya harus kami membuat pemberhentiannya. Memang undang-undang ini mengatakan ya harus DPRD membuat Iya. usulan pemberhentian. Untuk itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan saya katakan tadi, kan ketika sudah datang surat dari Depdagri ini dan dari gubernur ini, kami akan berkonsultasi kepada pihak pimpinan. Ya. Baru nantinya akan melaksanakan tugas DPRD itu sebagaimana mestinya. Oke. Sabar saja. Sabar saja. Jangan terus menilai Oke. negatif kepada DPRD. Oke. DPRD kita oke deh. Ya, oke. Ya, paling tidak itu pembelaan lah terhadap DPR karena Bung Ferry Sinamo sebagai DPR. Mungkin terakhirlah sedikit aja Bung Mas. Iya, kembali ke soal SK tadi, bukan tentu ketika kan undang-undang kan sudah mengatur keserentakan itu. Iya. 2015, 2017, 2018, kemudian 2020 dan kemudian terakhir nanti 2024. Lalu 2024 sekian ratus itu 500 lebih. Itu kan akan tidak ada yang terpotong-potong lagi. Tentu ketika Mendagri menyiapkan SK untuk almarhum Pak Luman dan Priyansa, mereka kan pasti bisa melihat, oh ini kan kalau 2017-2022 bagaimana? Tentu Siantar harus 2021 harusnya, tapi ternyata dalam fakta 2020. Oke lah, mungkin tidak ada problem di situ. Oke. Tapi di satu sisi seperti yang disampaikan Pak Sinamo tadi, DPRD juga punya argumentasi. Saya setuju dengan statement Pak Ketua, mereka akan berkoordinasi dengan Kemendagri. Mudah-mudahan di konsultasi atau koordinasi nanti ada titik temu. Nah, pertanyaan kemudian, bila DPRD memang tidak mau menggelar paripurna, siapa yang menindaklanjuti proses ini selanjutnya? Ya. Tentu kan Menteri Dalam Negeri, kira-kira seperti itu. Ya, ini udah jadi jelas lah, pokoknya kita berharaplah ini supaya segera tuntas, supaya jangan lagi ada hal-hal yang berpandangan miring kepada siapapun. Sedikit aja, Bung Sarah, sedikit aja, nggak sampai 1 menit. Ya, kalau saya sih melihat, karena memang saya kan orang Siantar, Iya. kan itu saya melihat DPR nggak bekerja, biarlah DPR itu tidak bekerja. Tunggu dulu, biar dulu Iya, DPR itu tidak bekerja. Ya udah tunggu aja Februari 2022 kan selesai. Oke. Nggak usah bekerja lah. Ya, ini memang kayaknya banyak Baca. hal yang sebenarnya mau kita buka lagi terkait dengan masalah. Ada yang tersembunyi tapi yang diketahui oleh orang tidak terjawab. Tapi paling tidak hasil pertemuan ini bisa memberilah pemahaman sebenarnya, karena semua punya kepentingan. Tapi kita berharap dengan tidak dilantiknya atau tidak diberhentikannya wali kota, jangan ada unjuk rasa nanti. Karena Satu lagi, Pak. Oke, sedikit aja. Kalau Mendagri mengambil sikap tegas, Oke. seperti itu. Iya. DPRD, gubernur kan tidak bisa Macam-macam. menegasikan. Iya.
paling perlawanan yang muncul adalah dari Pak Epriansyah. Dia kan punya dasar SK dia Ya, itu tadi. 2022. Iya. Tetapi yang bisa dilakukan Pak Epriansyah adalah melakukan perlawanan secara hukum. Itu hak dia. Oke, kayaknya memang Kalau begini, karena memang udah keterbatasan waktu juga, Bung. Tadi udah cukup panjang lah, tapi memang Perlawanan yang jelasnya sedikit aja lah, oke lah, supaya ada kepuasan sedikit lah. Terakhir ya. kalau penegakan hukum itu kan udah bilang tadi, pasti ada yang dikorbankan, ada yang diuntungkan. Iya, udah. Itu penegakan hukum. Udah, ada. Artinya gini, penegakan hukum itu ada manfaat, ada kepastian hukum, Iya. Oke. ada rasa keadilannya. Pasti itu. Tidak ada penegakan hukum itu rata. Iya. Contohnya 4 dibagi 2, enggak Ya. gitu. Oke, yang jelasnya inilah memang dinamika Siantar. Memang Kita itu, katakan kan. tadi Penegakan hukum itu harus berbeda, ada yang dilindungi. berbeda dengan kota lain di Indonesia. Yang jelasnya Siantar punya karakter sendiri, unik bahkan antik, mungkin seperti BSA. Yang jelasnya mudah-mudahan hasil daripada bincang-bincang kita kali ini bisa memberi pencerahan tentang siapa yang dirugikan dan diuntungkan. Mungkin Anda sendiri bisa mereka-reka lagi tidak. Itu tadi. Jadi akhir kata, saya Bung Imran Nasution dengan kacamata Bung Imran, kita mohon pamit, tapi kita sekaligus mengucapkan horas. Horas. Oke, Bang.